umat Sayyidina Muhammad, yang menjadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengizinkan diri kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang termuliakan dengan syariat Islam yang mulia, yang dihiasi kita, bahkan dalam KTP kita ditulis Islam. Itu Masya Allah luar biasa. Sementara masih banyak orang yang mengajar hidayah, masih banyak orang yang menyembah berhala, ya masih banyak orang menyembah jin dan setan. Tapi Allah memilihku dan memilih kalian semuanya menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi dibahas oleh Ustaz kita soal perihal niat. Masya Allah, ulama kita menjelaskan rubah amal itu sagir niat, rubah amal itu sagir amal biniat juga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Nah, kita niat hadir ke sini niatnya apa? Kalau kita niatnya sedikit, contoh kita mau lihat mau ngopi sama teman, maka dapatnya itu aja. Tapi kalau niatnya, kamu apa hadir ke maulid? Saya mau bersilaturahim kepada Pak Ustaz. Saya mau wakaf, mau i'tikaf di masjid. Saya mau sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bawa ilmu Nabi Muhammad ke rumah saya. Saya mau bawa Rasulullah ke rumah saya dengan niat banyak tadi. Rubah amalan sagir kabir niat. Rubah amalan kabir sagir niat. Betapa banyak amalan-amalan besar jadi kecil gara-gara niatnya. Dan sebaliknya betapa banyak amalan-amalan yang kecil tapi niatnya besar, maka dapatnya banyak. Maka perbanyak niat kita sekarang. Niatnya yang banyak, pasang niat kita. Dan terutama pasang niat membawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Siap bawa Nabi Muhammad ke rumah kita? Insyaallah. Coba saya tanya ibu-ibu, siap ibu-ibu bawa Nabi Muhammad ke rumah? Siap apa enggak? Oh, kencengan ibu-ibu suaranya. Saya tes lagi, bapak-bapak siap membawa Rasulullah ke rumah kita? Ya. Alhamdulillah siap. Kalau gitu siapkan hati kita sekarang sama-sama. Sebelum saya mulai tentang Nabi Muhammad, tentang rahmatan lil alamin Nabi Muhammad, sama-sama kita angkat tangan kanan kita taruh ke dada kita. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sholawatnya sekarang berbeda. Pejamkan matanya dan rasakan Nabi Muhammad hadir di depan kita. Sama-sama rasakan bahwasanya Rasul sedang bersama kita. Ikutin saya baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekarang tugas yang kedua, handphonenya dibuka. Lalu buka not catatan. Insyaallah hari ini kita penuhi dengan ilmu tentang Sayyidina Muhammad SAW. Boleh ibu-ibu, daripada saya nonton TikTok, sekarang gunakan handphonenya buat nuntut ilmu. Dibuka handphonenya, boleh merekam, boleh catat dengan notes. Tafadhol. Ayo silakan. Bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Jangan sampai kita pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Kita bawa ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo handphone silakan dibuka. Tafadhol. Bapak Ibu sekalian, hari ini malam ini kita sambung hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 cara agar kita punya hubungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya apa kalau kita punya hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti di yaumil qiyamah ada seseorang yang berkata begini, andai dulu idolaku adalah Nabi Muhammad, maka sekarang tempatku bukan di neraka. Lalu ada lagi orang yang dengan binar-binarnya yang seharusnya tadinya masuk neraka, tapi tiba-tiba ada satu
ada sebuah kertas yang kemudian ditaruh di timbangan amalnya, yang tadinya timbangan amalnya buruk berganti jadi timbangan amal baik dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kertas itu, teman-teman sekalian? Dalam kitab Doratul Qasim ini adalah isi pernah sholawat dulu di dunia, sholawat karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira mau contoh kisah yang pertama atau kisah yang kedua? Mau kisah pertama yang tadi bilang, andai tadinya saya cinta sama Nabi Muhammad tapi sekarang saya sudah masuk neraka, alhamdulillah. Coba saya dulunya cinta sama Nabi, nggak bakalan saya masuk neraka. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua tadi orang yang selamat, asbab apa? Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira mau jadi orang yang pertama apa orang yang kedua? Orang kedua? Ayo kita kenali sama-sama Nabi Muhammad SAW. Ada 3 cara untuk menghubungkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, baca sejarahnya Rasul SAW dan kenali pribadi Rasulullah SAW. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah ada karya Imam Tirmizi yang terkenal. Lalu Imam Baghawi juga menulis, Imam Nabani juga menulis, lalu juga Sayyid Alwi Al-Maliki juga menulis kitab Muhammad Ihsan Al-Kamil. Tapi kita bahas yang ada di isinya kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Bapak Ibu, saya mau beritahu tentang sosok yang sama-sama kita rayakan Maulid hari ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kepala, insya Allah sampai ujung kakinya beliau. Bapak, Ibu, Rasul SAW itu orang yang paling tampan, orang Arab yang paling ganteng. Mungkin Ibu sering lihat orang Arab ganteng, jauh, insya Allah lebih tampan Rasul SAW. Nabi Muhammad rambutnya hitam pekat dalam kitab Syama'il. Lalu Nabi Muhammad SAW rambutnya tidak keriting, tidak juga lurus, tapi sedikit bergelombang ikal. Rambutnya Nabi Muhammad SAW itu terkadang mencapai kuping, terkadang sampai bahu atau setengahnya. Kalau sudah sampai bahu, maka dipotong sampai dengan kupingnya. Atau ketika haji wal umroh, dibotakin kepalanya. Demikian rambut baginda Rasul SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau paling senang pakai minyak rambut, pakai minyak zaitun atau minyak lainnya boleh. Jadi kata Ibunda Aisyah, itu Nabi rambutnya klimis. Ya, bahkan kalau ketika pakai kain di kepalanya, itu kainnya sampai tembus minyaknya. Maka jangan lagi kita rambutnya berantakan. Kalau kita mau ikut Rasul SAW, rambut kita rapihin, kita minyakin. Kalau di Indonesia ada zaitun, ada kemiri, ada atau minyak lain-lainnya, atau kalau sekarang mungkin anak laki-laki atau pakai pomade, nggak masalah, ya, nggak masalah. Yang penting dirapikan rambut baginda Rasul SAW. Cara sisir beliau dari kanan dulu, rambutnya terkadang di belah tengah. Nabi Muhammad SAW atau disisir rapi saja ke belakang, rambut baginda Rasul SAW. Lalu alis beliau, bayangkan alis beliau itu, para sahabat ada yang bilang tersambung alisnya, tapi yang sebagian bilang sedikit terpisah dengan garis. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi alisnya beliau itu indah, melengkung dan juga tebal. Lalu mata beliau putihnya putih pekat, jernih. Lalu hitamnya juga hitam jernih. Dan juga ada celah alami dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghiasi mata beliau. Bulu mata beliau panjang, hidung beliau mancung, walaupun tidak terlalu mancung, tapi hidung beliau bercahaya. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada perbedaan, tapi alisnya menyambung sama tidak menyambung. Kenapa? Karena cahaya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, kata Sayyidina Hind bin Abi Halah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga, dari Anas bin Malik juga, Khadimur Rasul. Katanya kalau orang berjumpa sama Nabi Muhammad, seolah-olah ada burung kecil di atas kepalanya, maka orang mau nunduk aja, malu melihat wajahnya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, bercahaya dengan begitu indahnya. Lalu ada yang bertanya, apakah wajah Rasulullah kasaif bagaikan pedang? Lah, tadi dibilang sama Ustaz Acik, anta syamsun anta badrun. Rasul cahayanya lebih dari matahari dan rembulan. Demikian indahnya. Ketika sahabat lihat purnama,
Lalu lihat Rasul, Masya Allah, Rasul lebih indah dari bulan purnama. Rasul wajahnya tidak terlalu lurus panjang, tapi sedikit bundar. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Lalu jenggotnya lebat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik, 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah berdakwah, tapi beliau ubannya hanya tidak sampai 20 helai. Paling banyak di sini dan di sini. Dan sedikit di janggutnya, di bawah bibir dan juga di bagian atas. Tidak sampai 20. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Kenapa ada ubannya? Karena saat itu turun ayat-ayat tentang hari kiamat, sehingga membuat hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit bergoncang, sedikit kaget dan takut umatnya nanti tidak selamat di hari kiamat. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa semuanya. Ya, insyaallah di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minimal di dunia juga kita bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Ustaz Aceh tadi ya. Amin. Lalu badan beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, proporsional. Dan juga kulit beliau warnanya tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu kecoklatan, tapi sedikit kemerahan. Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Lalu bibir yang indah, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil, dan gigi tengahnya ada sedikit renggang. Dan apabila Nabi Muhammad SAW bersabda, berkata-kata, maka seolah-olah kata sahabat Nabi seolah-olah mutiara keluar dari mulutnya. Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Lalu ibunda Sayyidina Anas bin Malik pernah ketika baginda sedang tidur itu berkeringat, lalu tetesan keringatnya ditaruh di dalam bejana. Lalu ditanya ketika Rasul kaget dan bangun, wahai ibunda Anas, kenapa kamu mengambil keringat saya? Ya Rasulullah, kalau keringatmu ambil lalu pakai sebagai minyak wangi, maka sepasar mencium bau harummu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa alihi. Demikian nabiku dan nabi kalian, keindahannya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ketika ditanya, ketika disapa, ya Muhammad, maka badannya semuanya ikut melihat ke orang yang memanggilnya. Coba kalau kita, oi Sarif, apa doang ini? Sekarang kita ikutin akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dipanggil, ya Muhammad, ya Rasulullah, maka badan ikut semua. Baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baraka alaihi. Dalam kitab Syama'il juga Al-Muhammadiyah. Lalu apa lagi? Badan beliau juga sedikit berbulu orangnya. Bulunya hanya dari dada halus sampai ke pusarnya beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau memakai baju merah. Lalu para sahabat bilang, tak pernah melihat orang yang paling tampan dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanannya apa yang dia suka? Nabi Muhammad SAW suka makanan yang manis-manis, halwa, kue manis. Juga Nabi Muhammad SAW suka semangka, suka labu. Nabi kita Muhammad SAW suka kurma. Kurma apa? Kurma rufton. Yang lagi mantap-mantap, yang mangkal-mangkalnya tuh Nabi Muhammad suka rufton. Lalu minuman apa yang Nabi paling suka? Nabi yang suka adalah yang pertama susu, baik susu kambing ataupun susu unta. Kalau ada di sini boleh susu sapi, susu putih. Maka guru-guru namanya Al-Habib Munzir bin Fadl Al-Musawa juga Syekhuna Sayyidina Abbas Al Maliki suka minum susu putih. Maka kita ikutin suka susu putih. Itu yang disukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi Muhammad suka apa? Roti. Rotinya roti gandum, roti syair. Roti syair dalam kitab ini. Roti syair itu bagaimana? Roti Nabi Muhammad SAW tidak seperti roti kita yang halus. Roti beliau gandum yang dihancurkan, lalu dikasih air hangat, lalu ditaruh di matahari ya, dan jadi keras seperti rotinya, tidak seperti roti kita. Dan kata ibunda Aisyah, Nabi Muhammad makan itu roti syair yang paling disukai. Dan Nabi Muhammad tidak pernah memakannya 2 hari berturut-turut. Maksudnya apa? Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Sehari kelaparan, sehari makan. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah salah satu sahabat beliau di masa tabi'in sudah tua, dia bilang, sekarang kalian makan, yang pengen kalian makan, kalian makan. Dulu Nabi kita makan cuma makan dengan yang sederhana saja. Sehari makan, sehari tidak.
karena kekurangannya di masa itu. Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Nabi kita Muhammad suka susu putih. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama ahli suffah berkumpul di Masjidun Nabawi. Saat itu lagi kelaparan ahli suffah. Abu Hurairah lagi kelaparan. Lalu Nabi Muhammad bilang, "Ya Aisyah, apa ada makanan di dalam rumah?" Kata Ibu Aisyah, "Gak ada lagi, Rasul, cuma ada ini, susu kambing satu bejana." Maka Nabi Muhammad bilang ke Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya Bahur, panggil semua ahli suffah, kita minum susu bareng-bareng." Abu Hurairah bingung, lagi kelaparan. "Ya Rasulullah, susunya cuma segini." "Ya sedikit, Rasulullah, cukup buat kita semua." Lalu dipanggil itu para ahli suffah, minum. "Ayo satu minum." Abu Dzar Al-Ghifari, "Tafadhal minum." Nengokin ke Nabi, "Ya Rasul, minum lagi." "Minum sampai kenyang." Nengok lagi ke Nabi, "Ya Rasul, minum, jangan kau lihat aku minum." Kata Abu Dzar, "Kau tidak berkurang." Ganti lagi ke sahabat lain, ganti lagi ke sahabat lain. Sampai Abu Hurairah ada gerah, ya kebagian enggak hari ini ya? Kata Abu Hurairah. Tapi saat ketika Abu Hurairah dapat, kata Abu Hurairah, "Engkau dulu ya Rasul." "Tidak Abu Hurairah, engkau dulu." "Saya dulu yang minum ya Rasulullah." "Iya, engkau yang minum." Lihat lagi wajah baginda, "Ya Rasulullah, cukup, saya sedikit saja, ini sisanya buat kau." "Tidak Abu Hurairah, minum buat kau." Diminum Rasulullah SAW, diminum sama Abu Hurairah, dan kata Abu Hurairah, "Tidak berkurang sedikit pun yang saya minum. Padahal saya minum sudah sampai kenyang, dapat." Lalu kata Nabi, "Sini sekarang saya yang minum." Lalu diminum oleh Nabi Muhammad SAW dan habislah susu tersebut. Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Di masa Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Hurairah diangkat jadi gubernur. Di gubernur di Yaman, diangkat jadi gubernur, kaya-raya. Bahkan kekayaannya beliau sampai ditaruh hartanya itu di depan rumah. Silakan diambil bagi yang mau. Kata Abu Hurairah, "Saya tak butuh hal-hal yang banyak demikian. Dulu lebih baik saya lapar-lapar baru Nabi Muhammad SAW minum satu bejana. Buat apa harta yang banyak kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW?" Bapak Ibu, di rumah kita makanan banyak, di rumah kita harta banyak, tapi ada nggak Rasul di rumah kita? Ada nggak Nabi Muhammad di rumah kita? Apa itu Nabi Muhammad? Ajarannya ada nggak di dalam rumah kita? Maka bawa bapak-bapak, jangan hanya bawa nafkah uang buat ibu-ibu, tapi juga bawa Nabi Muhammad ke rumah kita. Bawa sunnahnya Rasul ke rumah kita. Kita suka minum susu, kita ada kurma di dalam rumah kita, ya, kemudian makan pakai tangan kanan. Itu Nabi Muhammad berada di rumah kita. Juga ada Nabi Muhammad di rumah kita, ada tidak kita cek. Kalau bapak-bapak mau marah, mau nampar ibu-ibu misalnya, alhamdulillah, coba ibu bapak merem, bayangin ada Nabi Muhammad di samping bapak. Kira-kira berani nggak nampar ibu? Guru saya pernah bilang, sebaik-baiknya engkau berkhayal adalah berkhayal Nabi Muhammad ada di sampingmu. Maka gak bakalan kamu marah-marah, gak bakalan kamu mau nampar istri. Di samping Rasulullah, pas Rasul bilang jangan mau tampar istrimu. Siapa yang mengajarimu mau mukul istri? Maka gak jadi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah. Bayangin Nabi Muhammad di samping kita. Anak-anak yang lagi hadroh, bagaimana agar busuk? Bayangkan ketika main hadroh di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin khusyuk, maka akan semakin Masya Allah. Kenapa ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW? Jangan ada kosong di hati tanpa kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu tadi kita kenali Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad kenalnya tentu terkenalnya dengan akhlak. Tadi kita di sini tulis rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Apakah rahmat Nabi hanya untuk manusia, hanya untuk jin? Tidak. Bahkan kepada hewan Nabi pun berakhlak. Bahkan kepada tumbuhan Nabi pun berakhlak. Bahkan seluruh hewan, tumbuhan, jin dan manusia tunduk hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada seorang badui yang berkata, "Ya Rasulullah, saya pengen tahu mukjizat engkau." Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai fulan, kamu panggil pohon yang di ujung sana." Bilang dipanggil oleh Muhammad. Lalu orang Badui itu dengan polosnya datang ke pohon dan berkata, "Wahai pohon, kau dipanggil oleh Muhammad."
Maka pohon itu berkata, labbaik ya Rasulullah, seraya menggerakkan akarnya dan mendekat ke hadapan baginda Rasulullah SAW mubarak alaihi. Demikian mukjizat Nabi dan Nabi kalian. Lalu juga baginda Rasulullah SAW rahmatnya pada semesta alam. Suatu ketika tadi Nabi lagi kelaparan, lagi kedinginan, di hadapan ibunda Aisyah bilang, wahai Aisyah, adakah makanan? Ada roti sepotong lagi, sebentar ku ambil ya Rasulullah. Lalu disiapkan itu potongan roti, lalu ditaruh di meja. Lalu sebelum Nabi makan, tiba-tiba datang kambing tetangga, dimakan kambing tersebut rotinya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Adabul Mufrad kisah ini. Lalu ibunda Aisyah marah, mau mengharbit, wahai kambing, jangan kau makan itu, makanan Nabi, mau dipukul. Lalu Nabi berkata apa ibu-ibu? Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, jangan kau marahi kambing itu, jangan kau hati kambing itu, biarkan kambing itu makan sampai kenyang, sisanya aku yang makan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kepada Nabi kalian, Masya Allah. Lalu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan beliau menular kepada para sahabatnya, menular para sahabat dan sahabiahnya. Ada ibu-ibu saking cintanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, dibilang sama seseorang, wahai ibu, saya mau memberi kabar sehabis perang Uhud bahwasanya ayahmu meninggal di medan Uhud menjadi syuhada. Apa jawab ibu itu? Ma kabaru Rasulullah? Apa kabarnya Rasulullah? Ibu, suamimu meninggal. Apa kabarnya Rasulullah? Ma'afala ya Rasulullah, ma'afala Rasulillah, ma'abaru Rasulillah. Apa kabarnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad alhamdulillah baik. Lalu datang lagi orang memberi kabar, wahai ibu, anakmu laki-laki semuanya terbunuh di medan Uhud. Apa jawab ibu itu? Ma'abaru Rasulillah. Bagaimana kabarnya Nabi Muhammad? Akhirnya para sahabat nganterin ibu-ibu itu ke hadapan Nabi Muhammad. Lalu berjumpa sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang terluka. Apa kata ibu-ibu itu? Ibu-ibu berkata, seluruh musibah, kullu musibah, hadakan jalan ya Rasulullah. Seluruh musibah itu kecil dibandingkan engkau sehat ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak redo ada debu menetes ke kepala begitu, lebih saya tidak redo dibandingkan keluarga saya semuanya mati ya Rasulullah SAW. Demikian cintanya ibu sama Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak, Sayyidina Umar pernah bilang, ya Rasulullah, saya mencintaimu, tapi saya lebih mencintai diri saya sendiri. Maka berkata Rasulullah, wahai Umar, maka imanmu belum sempurna. Lalu Sayyidina Umar bilang, kalau begitu ya Rasulullah, saya lebih mencintaimu dari diri saya sendiri dan dari segala apapun yang di muka bumi. Lalu kata Nabi Muhammad, maka imanmu telah sempurna ya Umar. Maka berikan jiwa kita, raga kita untuk Sayyidina Muhammad SAW. Wahai bapak-bapak DKM masjid, berjuanglah buat Nabi Muhammad. Capeknya engkau mengajak orang buat sholat, mengajak orang buat maulid, buat Nabi Muhammad SAW. Buat Nabi kita Muhammad. Tidak ada surga, kita tahu surga itu banyak yang bilang ada istana di dalamnya, ada yang bilang wanita bidadari banyak, apalagi sungai yang isinya susu, ada lagi tumbuh-tumbuhan yang banyak dan banyak sekali macamnya. Itu semua keindahannya sangat kecil dibandingkan kita bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan itu niat kita, jadikan itu cita-cita dan tujuan kita. Main hatta juga sama. Mungkin tujuan dikasih Allah alhamdulillah, tapi tujuan utamanya bersama Nabi Muhammad SAW. Pengen gak main hatta di hadapan Nabi Muhammad tadi? Pengen? Maka jaga niatnya, jaga hatinya, jangan rusak niatnya, jangan rusak hatinya dengan duniawi. Insya Allah nanti kita bersyair di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit saya kenali. Sisanya Bapak Ibu nanti beli kitab Syama'il Muhammadiyah di rumah. Ya. Lalu yang kedua, agar kita punya hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mencintai segala sesuatu yang berhubungan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang dicintai, apapun yang berhubungan sama Nabi Muhammad kita cintai. Bapak, dahulu
ada Sayyidina Ja'far Shadiq, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ada Imam Malik. Imam Malik berguru sama Sayyidina Ja'far Shadiq. Itu Sayyidina Ja'far Shadiq membawa tongkat di bawah tongkatnya. Lalu Imam Malik bilang, Ya Imam Ja'far, itu tongkat siapa? Ini tongkat punya bapak saya. Bapak saya punya bapak saya. Punya Ali Zainal Abidin. Ini dulu dikasih sama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dikasih sama bapaknya Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali dikasih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tongkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Malik, "Wahai Imam Ja'far, bolehkah saya pegang, saya tabaruk?" Silakan, boleh kamu tabaruk. Dia ambil tongkat kecil dengan kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes air matanya cuma melihat tongkat. Lalu kata Sayyidina Ja'far, jangan kau lupakan, ini kayu ini benda mati, tapi di hadapanmu ada cucunya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Imam Malik, ya Allah, saya luka, saya fokus sama tongkat, sedangkan di depan makhluk hidup yang mana mengalir darah Nabi Muhammad. Maka dipeluk oleh Imam Malik. Masya Allah. Demikian kecintaan ulama-ulama kita kepada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang ada orang nggak cinta sama ahlul baitnya Rasul, biarin. Cinta itu hidayah. Kalau orang cinta, Pak, lu tanya ke Ustaz Aceh. Jangankan melihat Nabi, melihat kubah hijaunya itu nangis. Bagaimana melihat cucunya dikata-katain dan maki-maki? Orang yang benci sama cucunya Rasul, jangan sekarang, dari dulu juga ada. Dulu Rasul belum lama meninggal, Sayyidina Husain cucunya dipotong. Pernah ketika dipotong, ya itu dipotong dari belakang, dipotong sama Shimr bin Al-Jauzan, sama Umar bin Sa'ad dan lain-lain yang kelompok mereka, dipotong dari belakang tapi nggak mempan, Pak. Lalu ada orang yang nyeletuk, jangan dipotong dari belakangnya, karena saya pernah lihat Nabi mencium lehernya, potong dari depannya. Oh, dipotong lehernya, cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian fitnah ke masa lalu, maka jangan jadi fitnah lagi di zaman sekarang. Cintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, cintai keluarganya. Demikian juga para ahlul bait, cintai umat Nabi Muhammad. Jangan lagi mendawir-dawir minta uang sama kiai-kiai, minta duit sama kiai-kiai pakai sampai miskin. Jangan kotori darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sama, kalau ada habib sedikit, ada habib oknum yang jahat, jangan kita benci semuanya. Mereka juga manusia, maka kita tegur karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita banyak yang pakai peci Nahdlatul Ulama. Wallahi, Kiai Hasyim Asy'ari cinta sama ahlul bait Nabi Muhammad. Redo sama sahabat Rasul, redo sama para ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Juga nanti mungkin banyak ajaran-ajaran yang bilang, oh kita cinta sama ahlul bait tapi sahabat Nabi enggak. Ada sebagian itu sahabat-sahabat saudara kita mungkin yang Syiah. Kita tidak. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Sahabat Nabi kita cintai, ahlul bait Nabi kita cintai, istri-istri Nabi, seluruh umat Nabi Muhammad kita cintai. Maka cintai segala sesuatu yang berhubungan sama Nabi Muhammad. Tadi yang pertama, pelajari sejarahnya Rasulullah. Ya, kedua, cintai segala sesuatu yang berhubungan sama Nabi Muhammad. Kalau bapak marah sama tetangga, kesel sama tetangga, ingat lagi, oh iya dia juga umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya urusan sama dia, nanti saya urusan sama Nabi Muhammad. Maka gak mau saya katain. Bapak Ibu sekalian, ada dua penyebab orang amalannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, asbab apa? Asbab dia syirik kepada Allah. Yang kedua, asbab dia menyimpan kebencian kepada saudaranya. Nah itu, Bapak mengenai amalan kita. Kira-kira kita masih ada nggak nyimpan benci sama orang? Kita udah berapa tahun nih? Kita udah ngelewatin berapa Ramadan? 2 Ramadan, 3 Ramadan, 10 Ramadan. Selama itu Ramadan kita amalannya nggak sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab apa? Ada membenci umat Sayyidina Muhammad. Maka jangan kita tidur, melainkan udah kita maafin orang yang kita benci, orang yang kesenangan itu kita maafin. Dulu orang soleh zaman dulu, ya, ketika dibilang dibenci sama orang,
kemudian dikatain, dihibahin, dinamimahin dan lain sebagainya. Lalu datang orang itu minta maaf. Lalu apa kata dia? Saya mau mengecewakan setan. Dengan apa? Dengan cara saya memaafkanmu. Saya memaafkan demi Nabi saya Muhammad SAW. Ibu, bapak, kalau ada kita benci sama umat Nabi Muhammad, orang walaupun partainya beda, walaupun di partainya beda, di pilihannya beda, tapi umat Nabi Muhammad tetap umat Nabi Muhammad, maka nggak boleh kita benci. Kalau kita mau maafin orang, jangan maafin karena kesalahannya, maafinlah karena Allah, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau saya tidak maafin, jangan-jangan Allah juga nggak maafin saya. Jangan-jangan Nabi Muhammad juga nggak maafin saya, nanti nggak memandang wajah saya nanti di hari kiamat. Nauzubillah. Maka jangan simpan kebencian sama tetangga kita, sama teman kita, sama orang-orang yang masih di dalam dadanya masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah tadi yang pertama udah, yang kedua udah, yang ketiga adalah bagaimana agar kita dicintai Nabi Muhammad, maka perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat, ya, sholawat kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama besar, maka jangan lagi memikirkan dalam ibadah itu kuantitas, jangan lagi banyaknya, tapi kualitasnya. 1000 dibandingkan 1, tapi yang 1 itu hadir dengan hati sanubari, maka itu lebih baik. Tentu sholawat walaupun hatinya dia nggak hadir ya, sholawat walaupun dalam keadaan masak, dalam keadaan ketawa, dalam keadaan kita tidak khusyuk, tetap dapat pahalanya. Sama kalau kayak kita minum vitamin C, vitamin C, kita nggak tahu tuh manfaatnya, tapi kita pasti dapat. Kita makan jeruk, ya makan semangka yang kaya vitamin C, kita nggak paham tuh manfaat semangka, tapi tetap nggak kita dapat manfaat semangka, tetap dapat. Demikian juga sholawat, tapi sholawat yang lebih baik adalah sholawat yang hadir di hati. Sanubarinya juga bergetar merindukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbanyak sholawatnya dan juga perbaiki sholawatnya. Mungkin ada ibu-ibu yang bilang, oh saya mau mobil tuh, saya sholawatin dulu. Saya pengen punya rumah, saya sholawatin dulu. Gak apa-apa, sholawatnya masih gitu gak apa-apa. Tapi naikin lagi level kita, tambahin lagi niatnya kita untuk kedekatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ditambah niatnya Bapak Ibu sekalian, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan ketahuilah orang yang mencintai sholawat, orang yang membaca sholawat, maka insya Allah dapat dunia dan akhirat. Dapat apa yang diinginkan di dunia dan juga di akhirat. Demikian orang yang cinta sholawat. Tadi kita ada amalan ya, tidak afdol rasanya malam ini kalau nggak ada yang kita bawa. Ada amalan dari Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, setiap habis sholat kita baca doa ini. Dicatat, direkam mulai, ya. Hafalin sama-sama, kita bawa pulang doa ini, doa dari Nabi Muhammad buat rumah kita. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal amali wal ahwa. Artinya ya Allah sesungguhnya mau berlindung padamu dari jeleknya akhlak, dari jeleknya hawa nafsu, dari jeleknya perilaku kita. Dan masya Allah kalau kita baca doa tersebut cukup 1 kali sehabis sholat, maka insya Allah kita mendapatkan akhlak yang baik, akhlak seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangin ya, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal amali wal ahwa. Dibaca ya Bapak. Nah ini juga ibu-ibu kalau ada anaknya yang bandel atau ada anak saudaranya yang bandel ya, bapak-bapak punya anak yang bandel, ini kalau lagi tidur nunggu dia lelap, pegang kepalanya, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal amali wal ahwa. Atau lafaz dirubah, Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal amali wal ahwa. Ya. Artinya kami berlindung padamu ya Allah ya, dari mungkarnya akhlak, jeleknya perilaku, jeleknya hawa nafsu. Termasuk juga mungkin ada orang yang demen judol, lagi tidur rukyah kayak gitu ya. Demen apa lagi? Demen nonton film porno, udah sama
baca itu. Nonton amalan-amalan jelek, baca itu. Kalau udah parah banget, tambahin Al-Ikhlas 11 kali. Pegang kepalanya. Lagi tidur pegang kepalanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Nabi yang bilang namanya 11 kali. Insya Allah kalau di rumahnya begitu, ya, insya Allah perilaku jeleknya insya Allah berubah dengan sendirinya pelan-pelan. Ya. Dan saya ini ketua divisi dakwah Syiah Darul Gelap, dan salam dari guru saya yang Ustaz Hakim Bawazir buat Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi ilmu dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada anak kita sakit, ya sakit itu Bapak Ibu kadang nggak selalu dari medis, tapi juga ada dari gangguan setan, ada juga dari gangguan apalagi penyakit lain. Kadang-kadang kita posting anak kita tanpa tulis Masya Allah Tabarakallah, ada orang iri dengan mata nabinya. Nabi sendiri sakit itu anak kita. Ya. Apalagi kalau kita melihat anak kita lagi pakai pakaian baru, mungkin lewat dilihatin sama orang iri dan mungkin, itu bisa bikin sakit juga. Bisa ada seperti itu. Atau lagi pergi pulang kampung, habis lewat pohon besar atau tempat-tempat yang dikeramatin, ya tempat-tempat yang angker dan lainnya, tiba-tiba nangis langsung, badannya panas tiba-tiba. Nah ini juga, jangan sampai kita kaum muslimin gak punya di pegangan ini. Ya, doanya yang sering kita baca di Rahimul Hadad, di Rahimul Atas, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Itu Nabi ajarin. Tahu nggak artinya? Dengan menyebut nama Allah, segala sesuatu kalau kita bersama Allah nggak bakal ada yang bisa memberikan mudarat. Ya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kira-kira Bapak Ibu, kita mau datang ke tempat yang banyak premannya, tapi di depan kita ada TNI 10 orang, di sebelah kanan kita ada polisi 10 orang, di sebelah kiri kita ada orang prajurit misalnya dengan tongkat dengan lain-lain sebagainya. Kira-kira kita aman nggak? Aman kan? Lalu bagaimana kalau kita bersama yang menciptakan prajurit, yang menciptakan polisi, yang menciptakan malaikat? Pasti lebih aman lagi. Kalau kita bersama Allah. Caranya bagaimana? Kalau anak kecil itu kesambet, ya, adanya itu di bagian punggung belakang, Bapak Ibu di sini ya, di pundak, leher dan kepala belakang. Maka baca pakai tangan kanan kita tempel tuh di pundak belakang kita, di leher belakangnya anak itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. 3 kali kita pegang, lalu kita arahkan ke atas kemampuan. Biiznillah, semuanya bisa ikutin. Berwasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pasti Allah bisa datang. Insya Allah itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak banyak ilmunya, tapi banyak gurawannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.